Selamat berjumpa, izinkan saya untuk memberikan kekuatan, pengharapan, janji Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Kita akan belajar sebuah tema hari ini, yaitu kesusahan bukanlah kesudahan. Kesusahan bukanlah kesudahan. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kesusahan bukanlah kesudahan. Saudara, orang-orang yang pesimis adalah orang-orang yang menganggap bahwa kesusahan itu adalah sebuah kesudahan. Kesusahan adalah akhir daripada sebuah kehidupan. Kesusahan, kesulitan, dan masalah adalah pintu yang tertutup dan tidak bisa terbuka lagi. Tatkala Tuhan izinkan kesusahan, maka di balik kesusahan itu ada banyak pelajaran-pelajaran berharga dan emas yang berharga untuk kita bisa dapatkan. Tidak dalam bentuk saudara, bentuk material benda emas yang sesungguhnya, namun pelajaran-pelajaran hidup yang saudara, pada saat kita mengalami kesenangan, kelancaran, dan segala sesuatunya itu menjadi baik, mungkin kita tidak akan belajar di dalam hal tersebut. Apa yang pelajaran yang kita dapat? Saudara, yang pertama bahwa kesusahan itu membuat kita itu disadarkan. Apa yang membuat kita disadarkan? Yang pertama bahwa ada orang yang jauh lebih susah dari kita. Ya, ada orang yang jauh lebih susah dari kita. Kita saudara belajar orang yang misalkan kecelakaan. Yang heran saudara, namanya kecelakaan itu tidak ada yang menguntungkan, ya. Jadi kecelakaan itu tidak ada yang menguntungkan. Tapi heran, semua orang yang mengalami kecelakaan itu selalu berkata untung. Ya, dia kecelakaan, saudara tertabrak, kemudian kakinya itu patah. Lalu berkata, untung cuman kaki saya. Coba kalau kepala saya. Ada orang saudara ketabrak kena kepalanya dan gegar otak. Lalu dia katakan, untung gegar otak dan aku sembuh dan aku tidak mengalami kematian. Tapi ada orang lain gegar otak lalu meninggal. Jadi saudara-saudara, manusia ini makhluk yang boleh dikatakan tuh cukup unik, ya. Tatkala dalam keadaan baik-baik, dia susah sekali untuk bersyukur. Tapi tatkala mengalami musibah, dia sangat mudah sekali berkata untung. Ya, dia kena begal naik motor, lalu ada yang merampas tasnya. Lalu dikatakan, untung tas saya yang diambil. Ya, aku tidak mengalami kecelakaan, aku lepasin saja. Ada yang kena begal itu, tasnya waktu diambil dia pertahankan. Lalu akhirnya dia terjatuh. Lalu dia kemudian kepalanya kebentur dan seterusnya, lalu meninggal dan seterusnya. Manusia ini saudara makhluk yang sangat unik. Di satu pihak menjadi makhluk yang sangat sulit bersyukur, bersungut-sungut. Namun di pihak lain, di kondisi tertentu khususnya pada saat mengalami musibah, sangat mudah sekali berkata apa yang namanya itu untung. Kalau kita percaya saudara, kesusahan itu bukan kesudahan, maka pelajaran yang pertama itu kita disadarkan bahwa ada orang yang hidupnya itu jauh lebih susah dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kita tuh dilatih untuk belajar empati. Kita belajar untuk memahami tatkala saudara kita senang, kita lancar. Kita diajar peduli untuk kepada orang-orang yang mengalami kesusahan. Orang-orang yang mengalami kesulitan di dalam hidup. Orang-orang yang mengalami sebuah masalah di dalam hidup. Sehingga berkat-berkat Allah sesungguhnya tidak hanya bersifat finansial, tidak hanya bersifat materi, tidak hanya bersifat tentang kelancaran hidup yang tanpa kesusahan. Namun ada berkat Allah yang kita bisa dapatkan dalam situasi yang sulit seperti ini, yaitu bahwa kita itu menjalani hidup dengan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Seseorang yang dilimpahi berkat Allah kelancaran, saudara-saudara, itu belum tentu benar. Yang kita dapatkan cuman berkat. Orang yang mendapatkan berkat belum tentu benar. Saudara garis bawah kalimat ini, ya. Orang yang hidupnya dilimpahi berkat belum tentu benar. Tetapi orang yang benar itu akan tahu bagaimana mengelola berkat. Jadi saudara-saudara, hidup tatkala semata-mata karena hanya berkat dan kita tidak berjuang bagaimana kita benar di dalam hidup, maka orientasi kita hanya semata-mata semua kelancaran.
tatkala Tuhan izinkan kepada kita mengalami kesusahan, saudara ingat, kesusahan itu bukan kesudahan. Kesusahan itu bukan akhir, tapi kesusahan itu adalah dimulai sebuah kehidupan baru yang tidak hanya berorientasi hidup hanya semata-mata berkat, namun Tuhan meminta kita hidup juga benar. Bagaimana benar? Ada poin-poin yang kita pelajari. Lewat kesusahan inilah saudara kita belajar memahami bahwa ada orang yang jauh hidupnya lebih susah dari kita. Boleh saudara lihat kiri dan kanan dalam kehidupan Anda. Yang kedua, Anda dilatih untuk belajar empati, belajar peduli kepada kesusahan orang lain, dan Anda bisa mulai hari ini. Lalu yang ketiga, hidup ini tidak cukup hanya berorientasi kepada berkat, namun Tuhan meminta kita hidup secara benar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami berdoa untuk semua anak Tuhan yang mendengarkan tayangan ini. Di dalam Roma 8 ayat 28, buat Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk kami semua. Kesusahan ini mendatangkan kami kebaikan untuk belajar kami bagaimana bisa memahami bahwa banyak orang yang hidup jauh lebih susah dari kami, dan kami belajar bagaimana memiliki empati, memahami orang-orang yang hidup jauh lebih susah dari kami. Dan hidup kami juga diajarkan hidup tidak semata-mata hanya untuk berkat Tuhan, tapi kami bagaimana dipanggil untuk hidup benar. Terima kasih ya Bapa. Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang mengalami masalah dan kesulitan sampai pada waktunya Tuhan akan bukakan jalan dan menyelesaikan masalah kami. Apa yang kami harapkan di dalam doa-doa kami, pada waktu dan caramu Engkau yang akan mengabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.